Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Catur selaku dosen mata kuliah Cyber Security Management kelas Angel 817. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai resume buku This Mission Kills Secret, How WikiLeaks, Cypherpunks, and Hacktivists Aim to Free to the World's Information. Khususnya saat ini kami akan membahas chapter ketiga yaitu The Cypherpunk. Pada kelompok 3, kami terdiri dari 10 orang. Yang pertama saya Amalia Rahma, kemudian rekan saya Marina Asngariani, Hanif Nur Anissa Dewi, Wahyu Novitasari, Lulu Amirotul Munawwaroh, Anita Apriliana, Andika Novianti, Aprisa Jati Pratiwi, Virial Khairunisa Huwaida Zahra, dan yang terakhir Henry Adrian Pratama. Untuk bab yang pertama yang akan saya bahas mengenai introduction, mengenai Julian Assange. Julian Assange dikenal memiliki karakter yang unik semasa ia masih berstatus sebagai mahasiswa S1 Mathematics and Science di Melbourne University. Dia pernah melakukan eksperimen spontan ketika ia melewati gedung kimia di kampusnya. Dia menekan sebuah katup yang membuat bunyi bising dan juga kepulan asap yang tinggi. Kemudian ia mengatakan kepada rekan-rekan mahasiswanya yang lain bahwa ia merasa di surga. Kemudian secara penampilan fisik dia juga memiliki keunikan dan yang berbeda. Dia itu umurnya 32 tahun, kemudian memiliki kulit putih pucat pasih dan juga rambut yang blond. Berbeda dengan teman-temannya yang lain yang masih berusia 20 tahunan awal dan juga memiliki kulit yang sedikit lebih hitam. Ketika masa kuliahnya dia habiskan dengan di depan laptop dan menghabiskan waktu lebih dari 24 jam untuk mengerjakan pekerjaannya menggunakan laptop tersebut. Itu cukup ekstrim, bahkan dia sampai tidak tidur dan juga tidak makan. Caranya dia untuk bisa bertahan dengan kegiatannya yang padat seperti itu, dia melakukan biohacking, yaitu dengan dia melakukan jumping jack setiap dia merasa kelelahan. Menurut dia, jumping jack itu bisa membantunya lebih daripada obat-obatan. Assange dikenal sebagai sosok yang misterius. Dia menjaga privasi secara ekstrim. Selama berada di kampus, Assange sangat tertutup mengenai kehidupan dan juga masa lalunya. Ia jarang berbicara tentang dirinya dan juga sangat sedikit orang yang berani bertanya kepadanya. Kemudian ia sering sekali ditemani oleh rombongan orang asing yang identitasnya selalu ia rahasiakan dari orang lain. Dia juga menolak keras fotonya dipasang di situs web komunitas matematika kampus dengan alasan keamanan. Padahal ia adalah wakil presiden komunitas matematika yang ada di kampusnya. Ia mendesak foto profilnya diganti secara misterius dengan foto alien di website tersebut. Ia juga dikenal sebagai mahasiswa yang melawan konformitas akademik. Assange merasa seperti makhluk luar angkasa di antara para mahasiswa Universitas Melbourne yang lain. Kemudian pandangannya terhadap institusi akademik sangat kritis. Ia menggambarkan fisikawan akademik sebagai konformis penakut yang menyedihkan dan memiliki karakter yang sangat rendah. Ia memiliki karakter di mana setiap ilmuwan hebat, terdapat ratusan akademisi yang saling menjatuhkan di komite atau justru menjadi senjata yang lebih baik, membangun senjata yang lebih baik untuk militer menurut Assange. Kemudian untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Marina. The Origin, Assange Ideology, and Early Hacking. Pada bagian ini saya akan membahas asal-usul pemikiran Julian Assange, ideologinya, dan awal keterlibatannya dalam dunia peretasan. Sejak muda, Assange memiliki pandangan anti-otoritarian. Ia bersikap kritis terhadap pemerintah dan lembaga yang dianggap membatasi kebebasan informasi. Menurutnya, kekuasaan yang tertutup dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang karena masyarakat jadi sulit melakukan pengawasan. Sikap tersebut terlihat ketika Assange mengkritik akademisi yang menerima pendanaan dari DARPA. Nah, DARPA ini merupakan lembaga riset militer Amerika Serikat yang mendanai berbagai penelitian teknologi. Assange menilai bahwa kedekatan antara akademisi dan lembaga militer dapat memengaruhi independensi penelitian serta mengarahkan pengetahuan untuk kepentingan pemerintah atau militer. Pemikiran Assange juga berkembang ketika ia kuliah di University of Melbourne. Ia menciptakan permainan bernama The Puzzle Hunt yang terinspirasi dari MIT Mystery Hunt. Permainan ini berisi teka-teki logika kompleks yang melatih kemampuan berpikir analitis, strategis, dan menghubungkan berbagai informasi. Cara berpikir tersebut kemudian terlihat dalam konsep WikiLeaks. Informasi yang terpisah-pisah itu dikumpulkan,
dianalisis, dan dihubungkan agar dapat menunjukkan suatu gambaran yang lebih besar kepada masyarakat. Selanjutnya, perjalanan Assange dalam dunia peretasan itu dimulai sekitar usia 16 tahun. Saat itu, ia menggunakan nama samaran Mendax. Salah satu target awalnya adalah sistem komputer mainframe Minerva di Sydney, Australia. Namun Asus tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis, ia menggunakan teknik social engineering melalui telepon untuk memperoleh informasi yang dapat membantunya dalam memasuki sistem. Social engineering merupakan cara manipulasi seseorang melalui komunikasi agar memberikan informasi yang penting. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kelemahan keamanan tidak hanya berasal dari perangkat lunak, tetapi juga dari manusia. Teknologi yang canggih tetap dapat ditembus apabila penggunanya mudah dimanipulasi. Selanjutnya, nama Mendex berasal dari frasa Latin, yaitu Splendide Mendex, yang berarti ketidakjujuran yang mulia. Nama tersebut digunakan untuk melindungi identitasnya sekaligus menggambarkan pandangannya bahwa tindakan menyembunyikan identitas dapat dibenarkan apabila dilakukan untuk mengungkapkan informasi yang dianggap penting. Nama tersebut digunakan untuk melindungi identitas sekaligus menjadi simbol perjalanan awalnya sebagai seorang peretas. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai the rise of Krypton atau perkembangan Krypton secara umum. Krypton sendiri dilatar belakangi setelah adanya perkembangan kriptografi. Jadi, sebelum internet berkembang, pembocoran dokumen rahasia merupakan tindakan yang sangat beresiko karena identitas pelapor sangat mudah untuk dilacak. Namun, perkembangan teknologi kriptografi kemudian mengubah kondisi tersebut. Melalui teknologi enkripsi dan anonimitas, informasi dapat dikirim dengan lebih aman, sehingga pemerintah akan lebih sulit untuk melacak sumber kebocoran informasi. Nah, perkembangan ini kemudian menjadi dasar lahirnya gerakan kebebasan informasi dan platform whistleblowing digital. Nah, Cryptom sendiri ini merupakan situs yang dibuat oleh seorang tokoh bernama John Young. Nah, John Young kemudian mendirikan Cryptom sebagai media untuk mempublikasikan dokumen yang berkaitan dengan keamanan nasional, intelijen, kriptografi, hingga teknologi pengawasan dan dokumen pemerintah yang sebelumnya tidak di-share kepada publik. Nah, tujuannya sendiri adalah memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi yang dianggap memiliki kepentingan publik. Nah, Cryptom sendiri resmi didirikan pada tahun 1996 oleh John Young yang merupakan seorang arsitek, aktivis, dan juga anggota komunitas cyberpunk. Nah, situs ini kemudian menjadi salah satu situs whistleblowing pertama di dunia. Kehadirannya membuktikan bahwa internet dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi secara luas, serta menjadi inspirasi bagi lahirnya platform kebocoran dokumen lainnya, seperti WikiLeaks. Nah, dari pembahasan kita kali ini, mungkin dapat kita simpulkan bahwa Krypton sebenarnya bukan hanya sebuah situs untuk mempublikasikan dokumen rahasia, tapi ia merupakan simbol perjuangan transparansi dan kebebasan informasi yang kemudian akan mempengaruhi perkembangan gerakan whistleblowing di era digital berikutnya. Nah, eh, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya lebih dalam terkait dari kemunculan Krypton itu sendiri. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas John Young Radical Mission. Akar radikalisme seorang John Young ini dipengaruhi oleh ayahnya yang merupakan seorang pekerja serabutan yang menilai dirinya ini adalah seorang anti-organisasi, anti-otorisasi, sehingga dia sangat tidak menyukai adanya keterikatan dengan suatu badan.
Dan pengaruh kedua adalah John Young ini pernah terlibat dalam demo mahasiswa di universitas di Columbia saat beliau ini sedang mengambil pasca sarjananya. Cuma di sini dia bukan sebagai demonstran tapi sebagai pelerai. Nah, tapi setelah melakukan aksi heroik tersebut, malah John Young ini termotivasi untuk melakukan radikalisme dengan menganggap demo itu adalah bentuk nyata dari kebebasan berpendapat yang mutlak. Muncullah percikan radikalisme di sini. Nah, sebagai seorang arsitektur yang sering memberikan kritikan tajam kepada pembangunan kota, bahkan pernah menyewa iklan di New York Times terkait jeleknya pembangunan tersebut. Dari hal ini, yang memiliki keyakinan mutlak bahwa publik berhak tahu apapun yang disembunyikan oleh pihak berkuasa tanpa filter dari media massa, mainstream atau pemerintahan. Nah, misi radikal ini dimasukkan ke Krypton, bahwasanya Krypton itu beroperasi murni sebagai penyedia arsip tanpa proses sensor editoris sedikit pun, sehingga yang di sini berani mempublikasi dokumen rahasia milik agen intelijen suatu negara, baik petugasnya, identitas petugasnya, terus jadwal operasinya, bahkan yang ini sempat berpikir untuk mencari kelemahan penjagaan keamanan dari seorang presiden. Nah, setelah dia melakukan proses ekstrim tersebut, John Young sering mendapatkan ancaman dari lembaga terkait yang sedang dibocorkan dokumennya atau ancaman dari FBI atas aktivitas dalam unggahan Krypton. Tapi dengan ancaman tersebut, John Young ini tidak merasa terusik terganggu, tapi dia malah sangat bersifat defensif dan sangat tidak gencar dan tetap melakukan pengunggahan berbagai macam dokumen rahasia di Krypton. Pertanyaannya, kenapa dia tidak dijerat hukuman penjara? Karena dia sudah merugikan negara. Di sini alasannya karena John Young ini adalah warga negara Amerika yang kebebasan pers dan kebebasan berpendapatnya itu sangat dilindungi. Dan John Young ini sebagai pihak ketiga, bukan pembocor rahasia pertama. Di sini dia hanya mempublikasi dokumen tanpa melakukan manipulasi ataupun editing sedikit pun. Jadi dianggap dia tidak ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dalam hukum. Nah, saat Clapton sudah berjalan beberapa lama, di sini Julian Assange memberikan ajakan melakukan kerjasama karena dia merasa satu visi dengan Clapton dan ingin menjadikan John Young ini sebagai penasehat dari WikiLeaks. Tetapi setelah 2 minggu menjadi penasehat, terjadilah perbedaan dalam masalah pendanaan dan menganggap WikiLeaks ini mulai institusionalisasi dan tunduk pada publisitas media massa setelah yang membocorkan semua percakapan dengan WikiLeaks di Krypton. Nah, dari hal ini, kebijakan privasi yang sangat dipegang sama John Young ini adalah sistem keamanan jaringan itu tidak mutlak, sehingga dia membuat kebijakan privasi di Krypton berupa Krypton tidak menjamin keamanan orang yang memberikan data diri, berusahalah untuk melindungi diri masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Internet Anonymity atau anonimitas internet. Inisiatif perlindungan identitas digital terwujud secara nyata pada tahun 1992 melalui intervensi Johan Jules Wesinghouse. Salah satu pendiri penyedia layanan internet terbesar di Finlandia ini merancang Finnet setelah mengamati konflik di forum Usenet terkait penggunaan nama samaran. Sebagai bagian dari minoritas berbahasa Swedia, Helsingin memiliki komitmen empiris untuk memfasilitasi ruang aman bagi kelompok marginal. Ia mengoperasikan server anonim tersebut secara mandiri menggunakan komputer berprosesor 368 dari ruang belakang rumahnya. Klien cukup mengirim surel biasa ke server perantara. Dalam surel tersebut, pengguna mencantumkan alamat tujuan akhirnya. Server menerima surel, membaca alamat pengirim asli, dan memeriksa basis data. Jika pengguna belum pernah menggunakan layanan ini, server membuat pseudonym baru. Misalnya anxxx@net.fi. Jika sudah pernah, server menggunakan pseudonym yang sudah ada.
Server menghapus semua informasi yang mengidentifikasi pengirim asli, seperti alamat surel asli dan alamat IP, dan header surel dan menggantikannya dengan pseudonym. Server meneruskan surel yang sudah dimodifikasi ke tujuan akhir. Bagi penerima, surel tersebut tampak berasal dari anonim. Server merekam hubungan antara pseudonym dan alamat asli dalam basis data. Ini memastikan balasan ke pseudonym tersebut dapat diarahkan kembali ke pengirim asli. Popularitas jaringan ini melonjak tajam sejak awal dekade 90-an hingga mencetak rekor sebagai layanan anonimitas paling terkemuka secara global. Ratusan ribu klien aktif meletakkan rahasia mereka melewati sistem tersebut. Tingginya lalu lintas transmisi data memaksa Helsius membayar biaya pita lebar lebih dari $10.000 per bulan menggunakan dana pribadinya. Pada fase puncak ini, infrastruktur internet sukses mewadahi berbagai diskursus sensitif, mulai dari isu kekerasan seksual, kebebasan beragama, hingga aktivitas pengungkapan pelanggaran institusi. Terima kasih kepada Saudari Lulu. Mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana krisis ini bermula. Sejak tahun 1993, ada sebuah layanan bernama anon.panet.fi yang dioperasikan oleh Julf Helsingus, seorang warga Finlandia. Layanan ini menangani ribuan pesan anonim setiap harinya dan menjadi salah satu remailer paling dipercaya di dunia saat itu. Namun, pada tahun 1995 terjadi insiden besar. Materi sangat rahasia milik gereja Scientology bocor dan disebarluaskan secara massal ke internet. Penyebaran dokumen ini berlindung di balik layanan penet, yang memang dirancang untuk menyembunyikan identitas asli pengirim pesan. Merasa dirugikan, gereja Scientology tidak tinggal diam. Mereka melayangkan tuntutan hukum dan bahkan menggunakan otoritas hukum lintas negara, termasuk jalur Interpol untuk memburu identitas asli sang pembocor. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana tekanan hukum tersebut akhirnya menembus sistem yang dianggap aman. Ternyata ada celah besar yang bisa dimanfaatkan. Hukum Finlandia pada saat itu belum mengatur penyedia layanan email sebagaimana layanan pos tradisional. Artinya, tidak ada perlindungan hukum yang setara bagi pengguna layanan semacam ini. Di bawah tekanan hukum, termasuk surat perintah penggeledahan resmi dari kepolisian, Zuf Helsingius akhirnya terpaksa menyerahkan identitas pelanggannya kepada pihak berwenang. Kasus ini pun langsung disorot oleh media besar internasional, dan inilah yang menjadi bukti nyata bagi banyak orang bahwa benteng anonimitas yang selama ini dipercaya ternyata bisa ditembus lewat jalur hukum. Tekanan hukum yang dialami Juf ternyata tidak berhenti sampai di situ. Gugatan hukum baru kembali diajukan, kali ini menuntut Penet untuk mengungkap identitas dua pengguna lain. Artinya, tekanan ini bukan kasus yang berdiri sendiri, tapi harus terus berlanjut. Menghadapi tekanan yang berkepanjangan ini, Juf Helsingius akhirnya mengambil keputusan besar. Alih-alih terus-menerus menyerahkan data penggunanya satu persatu, ia memilih menutup anon.penet.fi sepenuhnya. Dari sinilah pelajaran pahit bagi komunitas cyberpunk muncul. Enkripsi secanggih apapun tidak akan berguna jika administrator sistemnya sebagai manusia bisa diancam dengan hukuman penjara. Sekian bagian dari pembahasan saya. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dika. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai assassination politics. Topik ini menjadi salah satu pembahasan yang menarik dalam sejarah cyberpunk karena menggabungkan konsep kriptografi, anonimitas, dan sistem digital dalam konteks politik.
Jim Bell merupakan seorang insinyur yang berhaluan libertarian, mempublikasikan sebuah esai kontroversial dan radikal yang berjudul Assassination Politics di Cyberpunk Mailing List, yaitu sebuah komunitas yang membahas kriptografi, privasi digital, serta kebebasan di internet. Assassination Politik ini dipublikasikan pada tahun 1990-an. Unsur utama dalam assassination politics adalah anonimitas, di mana Jim Bell membuat sistem di internet yang memungkinkan orang untuk mengumpulkan uang secara anonim sebagai hadiah bagi siapapun yang dapat menyingkirkan pejabat pemerintah yang dianggap korup. Menurut Jim Bell, jika pejabat tahu bahwa identitas pemberi dana tidak bisa dilacak karena menggunakan teknologi enkripsi dan uang digital anonim, mereka akan takut menyalahgunakan kekuasaan. Dengan kata lain, Jim Bell menganggap teknologi bisa menjadi alat untuk mengendalikan sebuah pemerintahan. Kemudian untuk cara kerja assassination politik ini ada 3 mekanisme utama, yaitu yang pertama digital cash, di mana sistem ini memanfaatkan mata uang digital murni yang 100% tidak bisa dilacak oleh bank ataupun oleh negara karena menggunakan enkripsi. Yang kedua yaitu uang tebusan. Publik akan mengumpulkan donasi atau uang tebusan ke dalam sistem untuk menargetkan pejabat pemerintah yang korup dan yang menyalahgunakan wewenang. Yang ketiga yaitu menebak tanggal. Orang-orang cukup menebak tanggal pasti kematian target untuk mengklaim donasi tanpa jejak. Walaupun mekanisme ini hanya berupa gagasan teoritis, mekanisme ini menunjukkan bahwa anonimitas, kriptografi, dan sistem pembayaran digital dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang melanggar hukum. Kisah Jim Bell ini menunjukkan bahwa teknologi bersifat netral, di mana teknologi seperti enkripsi dan anonimitas dapat digunakan untuk tujuan baik, misalnya untuk melindungi privasi, menjaga keamanan komunikasi, dan membantu whistleblower mengungkap sebuah korupsi. Namun, teknologi yang sama juga bisa disalahgunakan untuk tujuan yang berbahaya atau melanggar hukum. Karena itu, penggunaan teknologi harus selalu disertai tanggung jawab dan pertimbangan etika. Kebebasan dan anonimitas di dunia digital dapat membawa manfaat besar sekaligus menimbulkan risiko jika digunakan tanpa batas dan tidak bertanggung jawab. Topik selanjutnya yaitu The Fall of the Extremists yang akan disampaikan oleh rekan saya. Setelah mengulas tentang assassination politics dan Jim Bell, mari kita beralih kembali ke John Young. Seperti yang kita tahu, ketika bergabung dengan Cyberpunk, Young bukanlah seorang kriptografer, melainkan seorang arsitek yang aktif dalam komunitas Cyberpunk. Ialah otak di balik Cryptom.org, sebuah situs yang mengumpulkan dan mempublikasikan berbagai dokumen mengenai kriptografi, keamanan, dan pemerintah. Termasuk salah satunya Assassination Politics yang diambilnya dari mailing list Cyberpunk. Di tengah perdebatan yang sangat keras dalam mailing list Cyberpunk, sebagian besar anggota mengecam ide Jim Bell sebagai sesuatu yang berbahaya. Namun, John Young mengambil sikap yang sedikit berbeda. Ia tidak langsung menilai benar atau salahnya gagasan Jim Bell. Sebaliknya, Young mempertanyakan apakah assassination politics benar-benar merupakan gagasan seorang individu atau justru dapat dianggap sebagai bentuk provokasi yang sengaja dibuat untuk mendiskreditkan gerakan anti-otoritarian. Menurut Young, apapun jawabannya, mengemukakan gagasan yang menantang otoritas dengan identitas terbuka membutuhkan keberanian dan kesiapan menerima konsekuensi. Menariknya, Jim Bell tidak membantah anggapan tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya memang tidak mencari status sebagai martir, tetapi ia menyadari bahwa kemungkinan menjadi korban dari sistem yang ia lawan memang selalu ada. Tak lama setelah Assassination Politics dipublikasikan di Cryptome, Jim Bell mulai berhadapan langsung dengan aparat penegak hukum.
Rumahnya digeledah oleh FBI. Kemudian ia didakwa atas berbagai pelanggaran yang membawanya ke dalam penjara. Yang menarik, Andy Greenberg tidak hanya menceritakan proses hukumnya. Ia menuliskan bahwa prison darkened his outlook even further, yang mana penjara tidak membuat Bell meninggalkan keyakinannya. Justru, setelah keluar dari penjara, Bell semakin yakin bahwa seluruh aparat pemerintah adalah bagian dari sistem yang korup. Hal ini ditekankan oleh Bell. They are all either crooks or they tolerate crooks or they are aware of crooks among their numbers. Inilah yang menjadi makna dari The Fall of the Extremists. Bukan sekedar kejatuhan seseorang, tetapi bagaimana sebuah ideologi yang semakin ekstrim membuat pemiliknya semakin terisolasi hingga membawanya berkonflik dengan aparat penegak hukum. Dari pengalaman Jimbel ini, kita bisa belajar bahwa ancaman terbesar terhadap sebuah sistem enkripsi bukan hanya teknologi, tetapi juga manusia yang menggunakannya. Tanpa batasan etika, teknologi justru dapat melahirkan ekstremisme. Lalu, bagaimana melindungi informasi tanpa bergantung pada keberanian atau ketahanan fisik manusia? Penasaran kan? Karena itulah, pada pembahasan berikutnya, kita akan melihat bagaimana Julian Assange mencoba mengatasi kelemahan ini melalui sebuah inovasi baru, di mana inovasi ini akan menjadi salah satu fondasi penting dalam perjalanan menuju Wikileaks. Pada bagian ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat kritis di persimpangan antara keamanan cyber dan ketahanan fisik manusia, yakni overcoming physical coercion, atau bagaimana cara teknologi mengatasi ancaman penyiksaan fisik. Untuk itu, mari kita telusuri bagaimana inovasi kriptografi diciptakan bukan hanya untuk melawan peretas komputer, tetapi untuk melindungi nyawa manusia. Essence sangat memahami kelemahan manusiawi enkripsi, di mana dalam dunia keamanan data ada satu kenyataan pahit yang harus kita terima, yakni teknologi enkripsi modern mungkin sangat aman, tetapi manusia yang memegang kunci tersebut tetaplah titik terendah. Julian Assange menyadari bahwa sehebat apapun teknologi dienkripsi, manusia tetap memegang kuncinya. Dalam dunia kriptografi, ada sebuah metode kelam yang dikenal dengan istilah rubber hose cryptanalysis atau analisis kriptografi selang karet. Metode ini sama sekali tidak berusaha membongkar skema enkripsi menggunakan superkomputer. Sebaliknya, penyerang cukup memenjarakan pengguna dan memukulinya menggunakan selang karet yang berat untuk memaksa mereka menyerahkan kunci sandi. Tidak peduli sekuat apa kata sandi yang Anda buat, pukulan fisik akan memaksa siapapun untuk menyerahkannya. Oleh karena itu, dunia membutuhkan sebuah inovasi kriptografi baru, sebuah sistem yang mampu menipu para penyiksa secara matematis dan logis. Untuk mematahkan taktik penyiksaan brutal tersebut, Julian Assange merancang sebuah program perangkat lunak revolusioner. Program ini pada awalnya diberi nama Marutuku, mengambil nama dewa perlindungan dari mitologi Akkadia, sebelum akhirnya dikenal luas dengan nama Rubber Hose. Rubber Hose diciptakan bersama dengan peneliti Ralph Philip Feynman dan penulis Charlotte Dreyfus. Dirancang secara khusus untuk membantu para aktivis di rezim yang represif agar mereka dapat menyelundupkan data-data kontroversial dengan aman. Jika aktivis hanya menggunakan enkripsi standar, mereka akan sangat rentan terhadap penyiksaan. Rubber Hose menawarkan solusi cerdas melalui konsep deniable cryptography atau kriptografi sangkalan. Sistem ini bekerja dengan cara menyembunyikan beberapa volume data di dalam hard drive, layaknya dasar palsu atau false bottom pada sebuah kotak. Efek ini dicapai dengan cara menyebarkan setiap bagian data yang dienkripsi secara merata ke seluruh kapasitas hard drive.
Teknik ini memberikan ilusi bahwa satu volume data telah mengisi seluruh kapasitas drive tersebut, sehingga seolah-olah tidak ada lagi ruang tersisa untuk menyimpan rahasia lainnya. Lalu, bagaimana mekanisme ini diaplikasikan di dunia nyata saat seorang aktivis tertangkap dan disiksa? Kriptografi sangkalan ini bekerja melalui 3 tahapan perlindungan. Yang pertama adalah dengan umpan kata sandi. Saat penyiksa mengeluarkan ancaman fisiknya, korban tidak perlu mempertahankan kata sandi aslinya. Korban cukup berpura-pura menyerah dan memberikan sebuah kunci sandi yang memang telah disiapkan sebagai umpan. Yang kedua, dengan dokumen palsu. Kunci sandi umpan tersebut akan membuka sebuah volume yang sepenuhnya berisi data dan dokumen palsu. Dokumen-dokumen ini dirancang sedemikian rupa agar terlihat sangat meyakinkan, namun sama sekali tidak berbahaya bagi aktivis maupun jaringannya. Yang ketiga adalah dengan plausible deniability atau penyangkalan yang masuk akal. Berkat properti penyebaran data yang unik dari perangkat lunak Rubberhouse, penyiksa akan percaya bahwa mereka telah melihat keseluruhan isi dari hard drive tersebut. Secara matematis, penyiksa tidak memiliki cara untuk membuktikan bahwa masih ada lapisan data rahasia lainnya yang tersembunyi di dalamnya. Pada akhirnya, penyiksa yang merasa sudah mendapatkan apa yang mereka cari akan melepaskan aktivis tersebut dengan enggan. Sehingga melalui mekanisme ini, teknologi tidak hanya mengamankan informasi, tetapi juga secara langsung menjadi tameng yang melindungi keselamatan fisik dan nyawa penggunanya. Baiklah, berikutnya kita akan membahas mengenai the birth of WikiLeaks. Baik, saya menjawab yang pertama, izin untuk meneruskan pembahasan mengenai filosofi di balik lahirnya gerakan WikiLeaks. Julian Assange menuangkan pemikirannya dalam tulisan yang bertajuk Conspiracy as Governance. Ia memandang bahwa rezim otoriter dan korporasi yang korup bukan sebagai institusi yang tidak tersentuh, melainkan sebagai jaringan komunikasi internal yang cukup rapuh, karena jaringan tersebut muncul akibat saling memegang kartu as atau rahasia satu sama lain. Ketika ada ancaman kebocoran data, organisasi-organisasi tersebut akan terpaksa membayar yang disebut secrecy tax atau pajak kerahasiaan. Mereka terpaksa untuk memperketat pengawasan internal antara mereka sendiri dan membatasi informasi dan komunikasi antar anggotanya. Dampaknya akan terbentuk suatu kondisi paranoia karena rasa curiga, takut, dan tidak percaya yang berlebihan terhadap orang lain akan semakin kuat. Ketika jalur komunikasinya terputus atau berkurang demi menjaga kerahasiaan, maka kemampuan organisasi tersebut untuk mengambil keputusan pada akhirnya rezim tersebut akan melumpuhkan dirinya sendiri dari dalam. Selanjutnya, bagaimana cara melindungi whistleblower dari ancaman di dunia nyata atau ancaman fisik. Disinilah konsep dari Rubberhouse yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya berperan. Karena pada kenyataannya, sekuat apapun enkripsi digital, titik terlemahnya tetap pada fisik manusia. Seseorang bisa saja dipaksa atau disiksa hingga menyerahkan kunci enkripsi. Untuk mengatasinya, maka terciptalah sistem dengan prinsip plausible deniability. Melalui Rubberhouse, pemilik dapat menyimpan banyak data yang tersembunyi dalam satu tempat dengan kunci masing-masing. Jika berada dalam tekanan, maka si pemilik data tersebut bisa menyerahkan kata sandi palsu untuk membuka dokumen palsu pula. Dan secara sistematis tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang melakukan penyiksaan untuk melihat apakah ada lapisan data yang lain atau tidak.
Kemudian sebagai penutup dari bagian ini, sekaligus muara dari seluruh sejarah yang telah dipresentasikan oleh kelompok saya, lahirlah Wikileaks. Wikileaks merupakan hasil dari perkembangan gerakan cyberpunk selama puluhan tahun. Sistem ini menggabungkan jaringan relawan yang anonim, teknologi pengiriman pesan tanpa jejak atau remailer, serta sistem berkas dengan konsep enkripsi, deniable encryption. Wikileaks merupakan mesin yang menggabungkan serangan ideologis yang membuat rezim atau korporasi yang korup melumpuhkan dirinya sendiri, namun tetap memberikan perlindungan bagi whistleblower. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.